Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdahu wa khairu ummatin akhrajah wa ummatan wasatan ja'alah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala al-mauludil yatim wasyabil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Dumateng para rawuh Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi majelis atau Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sesarengan ngaturaken tahmid syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih Allah tasih maringi kula panjenengan nikmatul iman Islam wal ihsan. Allah tasih maringi kula panjenengan sehatan wa afiatan, masih memberikan rezeki yang melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan dumateng junjungan kita sedaya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok panutan kula panjenengan, sumber qudwah uswah hasanah kula panjenengan. Maka monggo dalam rangka ittiba kepada Kanjeng Nabi kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian tasih kompak, tasih semangat selalu. Dan biasanya nak ibu-ibu niku dinyinyiri, oh, nunggu ibu-ibu mangkat ki kesuwen. Tapi nak pengajian niku cepet ibu-ibu napa cepet bapak-bapak Ibu-ibu, Pak. Soalnya napa? Ora dandan. Ibu-ibu marahi suwe pas jagong, pas lelungan niku kan dandane. Nah pengajian ini dandan mboten jenengan? Dandan ya. Dandan tapi cepet mboten ya. Jadi salah kalau seandainya selama ini perempuan kita tuduh sebagai orang yang opo-opo telat, opo-opo lambat mboten. Nah biasanya beberapa ustaz niku nyontoh kene ngeten. Deloken ku yang lari pagi ning lapangan apa ning stadion, kira-kira sing nang ngarepan wong wedok napa sing wong lanang? Nak wong lanange nakal biasane kindel ning mburi. Ndeloki wong lari. Ngene mboten? Paham maksudnya nggih? Tapi insyaallah kebaikan-kebaikan di majelis taklim Ahad pagi menika semoga didasari karena semangat menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sakmenika ngemutaken sampun memasuki tanggal pinten besar? Pitu. Oh berarti tinggal 3 hari lagi nggih? Ya Allah. Nyembelih pinten niki mengke? Tinggal 3 hari kula niku ndelok iku kuku arep tak potong ya kelangan sunah, ra tak potong kok ketoke wis dawa-dawa ngono. Nggih disabar-sabar kita long dinten nggih ngeten. Jadi masih ada 3 hari tersisa sampai menuju tanggal 10 Dzulhijjah dan alhamdulillah bodone sareng. Mpun dihisab, mpun diru'yat, mpun diisbat. Bilih tanggal 10 Dzulhijjah dawah wonten tanggal 27 Mei. Alhamdulillah mengke takbirane sareng. Tanggale padha mawon niku kira-kira ge enten bedane napa mboten? Oh bar kuwi bareng terus seragam terus padha terus. Mengke takbiran pun nggih enten bedane gitu. Enten sing Allahu Akbar ping 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enten sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ngono ya ning bedane. Dan lain sebagainya. Ala kulli hal sebagai seorang muslim memperbanyak perbedaan itu tentu dihindari.
Tetapi nak kasunyatane nemoni perbedaan, dan perbedaan itu ada dasarnya, perbedaan alias khilaf yang muktabar, ya maka kita harus bertoleransi, saling memahami. Bapak Ibu sekalian, insyaallah nglajengaken pembahasan hadis Arba'in Nawawi sanadyan mungkin niki temane menjelang Dzulhijjah, tapi kurban, fikih kurban niku husnudzon saya sudah dibahas di pelajaran fikih di pekan fikih. Kalau saya kan pekannya pekan hadis Arba'in Nawawi, maka beberapa kali kadang enten jeda ada sisipan tema lain, maka monggo kita lajengaken melih pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi menika hadis ingkang nomor Al-Khamis wal Ishrun alias hadis nomor selangkung nomor 25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa sebagian sahabat mendatangi Rasulullah sembari berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tangklet atau curhat di mata Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri, wong-wong ingkang sugih menika sudah melampaui batas pahala yang kita miliki. Artinya wong sugih nika ya wis syahadat, ya salat kaya awake dhewe tapi sedekahe kathah karena kan sugih. Ahlud dutsur bil ujur, pahala, ujur itu pahala. Orang-orang yang kaya itu punya pahala banyak, wahai Kanjeng Nabi. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, 5 waktu maksudnya. Wa yasumuna kama nasumu, pas Ramadan mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan dari harta mereka. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqah. Kemudian Kanjeng Nabi jawab ya sambil menghibur, sambil nglerem-ngleremi ngoten lah, sambil menghibur. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, tidakkah Allah telah menjadikan sesuatu pada kalian untuk disedekahkan? Maksudnya Gusti Allah kan ya wis maringi kesempatan dumateng kula panjenengan untuk bersedekah, walaupun mungkin ongkone beda-beda ngoten niku. Bentuke beda-beda. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Beliau kemudian menekankan, ketahuilah bahwa sedekah niku mboten minggawa arta. Beliau menekankan inna bikulli tasbihatin shadaqah. Bahwa dalam setiap subhanallah 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 tasbih kan, itu juga ada nilai sedekahnya. Wa kullu takbiratin shadaqatan, dan sesungguhnya pada takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, jenengan nak mireng takbir tasbih niku tidak selalu harus pas salat. Jenengan di jalan kok ndelok sesuatu keajaiban atau kelingan maha besarnya Allah niku nggih ngucap Allahu akbar, itu pun juga dianggap sebagai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatan, alhamdulillah alhamdulillah niku juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatan, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku sedekah. Niki napa nggih, kadang kita harus harus menyadari bahwa zikir tahlil itu adalah khazanah umat Islam keseluruhan. Angger krungu wong maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, itu kok kemudian dituduh sebagai ormas tertentu niku salah. La ilaha illallah Allahu akbar ya niku adalah zikir tahlilnya kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian wa amrun bil ma'rufi shadaqah, perintah terhadap kebaikan adalah sedekah. Le ndang cepet salat yu kono lak diendangi tanggane, itu kan berarti memerintahkan kebaikan untuk menjenguk saudara yang sakit, itu juga bagian dari sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatun, mencegah dari perbuatan yang mungkar adalah sedekah. Kalau kita punya
kemampuan untuk memperingatkan orang-orang yang akan melakukan kemaksiatan kemungkaran, maka usaha kita untuk melarang, mencegah itu adalah bagian dari sedekah. Nggih, carane bisa dengan langsung atau tidak langsung. Contoh jenengan numpak bis kok eneng copet, kemudian jenengan kode ngasih tahu orang yang akan dicopet, narik-narik bajunya atau pakai kode mata, itu bagian dari mencegah kemungkaran, menyelamatkan orang dari kezaliman. Itu juga bagian dari sedekah. Kemudian wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan ketika kalian melakukan jima, ketika kalian melakukan hubungan suami istri dengan pasangan masing-masing, itu pun juga bagian dari sedekah. Di bab terakhir ini para sahabat kemudian rodok muskil, rodok mboten percaya ngoten lho. Lho tenane ngoten. Lho mosok kegiatan peranjangan, kegiatan kikuk-kikuk, wik itu dinilai sedekah. Jenengan pertama kali mendengar hadis seperti ini juga pasti ada pertanyaan, lho mosok sih? Lawong cetok-cetok walaupun dengan suami atau istri masing-masing, tapi kan jenenge kegiatan ranjang niku ngoten nika. Simbah-simbah kita wis lali nang ngene iki. Ya sing umur 40 midun lah ya. Lah mosok ngono-ngono kuwi dihitung sedekah wahai Rasulullah? Para sahabat pun juga bertanya-tanya, alias rada-rada tenane ngono niku. Maka Kanjeng Nabi menjawab, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Tidakkah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang dihalalkan kemudian dia dapat pahala? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Tidakkah kalian sadar bahwa syahwat itu ketika ditaruh atau dilakukan pada sesuatu yang berdosa, maka dia itu mendapatkan siksa atau tanggungan. Wizrun itu kan tanggungan. Syahwat kok dicak kenggon sing haram itu mendapatkan siksaan, mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'ah fil halali kana lahu ajrun. Maka kosok balene niki tembunge Kanjeng Nabi piyambak niki. Ketika syahwat dicak kenggon haram dia dapat catatan dosa, bukankah kemudian ketika syahwat itu dicak kenggon halal dia mendapatkan pahala? Niki kalau di usul fikih masuk istilah kiasul aks atau kias kosok balen. Aksun itu artinya oposisi atau opposite, oposisi atau kosok balen. Kiasul aksi niku maksudnya menganalogikan dengan kosok balene. Maka para ulama usul fikih dari hadis ini kemudian mengambil kesimpulan, oh berarti yang namanya hukum ketika disebutkan dalam Quran, dalam hadis munine koyong ini halal, oh berarti nak kosok balene haram. Ada kaidah seperti itu. Itu namanya berdalil dengan kias. Jenenge dalil dengan kias niku nggih otomatis perlu sumber dari Quran dan hadis. Maka kok enten hukum kemudian enten keterangan dalilnya adalah kias, itu bukan lantas artinya oh dalilnya dudu Quran boten. Kok orang berdalil dengan kias itu maksudnya juga berdalil dengan Quran dengan metode kias. Sumbernya tetap Quran ataupun hadis, tapi metodenya menggunakan kias. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Itu secara global dari hadis yang ke-25. Hadis tadi kalau diriwayatkan panjenengan kemutan niku sosok sing meriwayatkan nggih menika Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku sahabat hitungane sering meriwayatkan hadis. Jadi ampun anggap bilih kabeh sahabat mesti meriwayatkan hadis, enggak. Ada sahabat yang memang fokusnya ya pripun, beliau ditakdir ketemu Nabi arang-arang. Mungkin setahun, setengah tahun ping telu ngoten tok. Karena bisa jadi memang aktivitas utama dia adalah berdagang. Ngapunten, sahabat Kanjeng Nabi itulah yang membawa agama Islam ini tersebar sampai seantero Nusantara. Jadi
Jangan kira kemudian sahabat Nabi niku ketika Kanjeng Nabi sugeng niku ngumpul ning Madinah kabeh. Tetap ada beberapa sahabat yang melakukan aktivitas-aktivitas li'ilafi Quraisy rihlatasy syita'i was-shaif. Tetap ada para sahabat sing melakukan rihlah. Kadang rihlah teng Yaman, kadang rihlah teng Suriah dalam rangka perniagaan, dalam rangka dol tinuku, dan sistemnya sama dengan persarikatan ngoten lah. Jadi bukan lantas sak wong duwe unta dhewe mboten. Bisa jadi sak RT ngoten niku dikumpulke sapa sing arep melu dagang ngumpulke kene, baru kemudian terhimpunlah istilahnya satu kafilah. Satu kafilah itu mungkin barangnya oke diangkut 5 unta. Kemudian satu kafilah itu sing jogo, sing memberangkatke enten 3 napa 5. Itu baru satu kafilah. Ada kafilah lain dan sebagainya. Artinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga sudah banyak berpencar. Termasuk sahabat Nabi niku nggih enten sing melakukan transportasi dengan armada kapal ataupun laut. Karena kan suatu ketika Kanjeng Nabi niku ditanya, "Wahai Rasulullah, air laut itu suci atau enggak?" Maka Rasul menjawab bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Oh, itu kan mengindikasikan alias informasi bilih sahabat Kanjeng Nabi niku nggih enten sing profesine sebagai seorang pelaut. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sekian sahabat yang banyak itu, Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sing sering meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hadis tentang kepemimpinan, niku rawinya juga Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis tentang ora oleh njaluk secara paksa, secara sengaja agar dia itu dijadikan sebagai seorang pemimpin. Niku ada etikanya tidak baik, ada larangan. Kemudian beliau termasuk juga meriwayatkan hadis tentang puasa ayyamul bid, poso tengah wulan. Niku rawine nggih Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau terkenal sebagai sosok sing warok dan zuhud. Sahabat sing napa nggih? Tirakate niku pol-polan ibaratnya ngoten niku. Kemudian para ulama ketika mengomentari hadis ini, maka beberapanya punya kesimpulan ngeten. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa dhahiru hadza siyaq yaqtadi annahu yu'jaru ala jima'ihi li ahli bi niyati talabil walad. Wonten tadi kan ada penggalan hadis ingkang nyebutke bilih kalau panjenengan melakukan jima dengan yang halal maka itu mendapatkan pahala. Tetapi beliau menambahkan, agar tetap mendapatkan pahala, maka sebelum melakukan aktivitas seperti itu diawali dengan niat yang baik. Niat baik itu maksudnya bagaimana? Meniatkan bahwa dari aktivitas tersebut, muasyarah tersebut, berharap agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Jadi bukan sekedar birahi semata ngoten lho. Dan Bapak Ibu sekalian juga harus memahami bahwa ngapunten, menungso duwe syahwat itu bukan identik kemudian oh berarti elek. Enggak. Selama ini kan kita memahami syahwat sama dengan buruk, syahwat pasti dosa, syahwat pasti neraka, syahwat pasti dihukum, syahwat sama dengan hewan. Enggak. Artinya dalam agama kita adanya syahwat itu ya diperkenankan. Baru kemudian cak-cakane pripun itu yang baru ada aturan syariatnya. Tapi bahwa manusia punya syahwat itu adalah naluri dan fitrah manusia. Untuk kemudian menjadikan pahala ada nilai ibadahnya, maka beliau Ibnu Rajab Al-Hambali tadi mengatakan, ya kalau seandainya melakukan jima dan berharap pahala, maka seharusnya diawali dengan niat. Contohnya apa? Thalabul waladil ladzi yataratabul ajru ala tarbiyatihi wa ta'dibihi fi hayatihi. Berniat agar mendapatkan anak yang soleh, sehingga anak soleh itu nanti dididik, kemudian
ditakdib, diajari sing apik-apik, dikembangkan hobinya, dikembangkan keterampilannya sepanjang hayat dia, maka kemudian menjadilah dia sebagai waladun sholihun yad'ulahu, sebagai anak sing soleh sing sregep ndongake wong tuwa. Wa yahtasibuhu inda mautihi wa amma idza lam yanwi syai'an bi qada'i syahwatihi fa hadza qad tunazi'un nas fi dukhuli fi hadzal hadis. Beliau termasuk yang mengatakan yen hubungan ngoten niku mboten diawali dengan niat yang baik. Perhatikan niki niat. Oh, berarti aku ora ngapal donga ki, Mas. Bedakan doa dengan niat. Nak wong donga itu rata-rata insyaallah niate mlebu. Tapi nak niat tok niku mungkin doanya tidak masuk. Tapi yo tetap etok pahala karena sudah berniat. Niat niku etok pahala, kok plus ndonga niku insyaallah pahalane double. Syukur-syukur saged ndonga sing maksur. Ndonga maksur niku ndonga sing diajarke Rasulullah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton mimma razaqtana. Niki jenengan tempelke nggon jero lemari. Ampun jenengan tempelke nggon jaba kulkas neng pintu masuk, engko malah diapalke anake. Engko neng sekolah, "Le, hafalkan doa yang kamu ketahui." Umur 7 tahun dongane ngoten niku kan malah mengerikan. Jenengan sesuk langsung dipanggil karo kepala sekolah. Ini apa-apaan ini, Mbak? Niku simpel janibna syaiton wa janibi syaiton marzaqtana. Niku niki kathah cah cilik arep tak ajari malah ra penak kan nggih. Engko di Google doa sebelum jima ngoten. Jenenge donga niku kathah. Saged dengan doa yang maksur tadi, doa yang ada riwayatnya Kanjeng Nabi, atau mungkin doa dengan bahasa kita sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi yang penting ketika itu adalah agar menjadi pahala diawali dengan niat. Ngoten. Kalau mboten enten niat pripun? Ya sudah, kalau nggak ada niat itu terhitung sebagai aktivitas biasa dan ya mubah wae tanpa pahala. Itu pendapatnya Ibnu Rajab. Tetapi niki sing rada gampang ngene iki. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, "Man amila amala khairin min khairin niyatin kafahu niyatu ikhtiyarihi lil Islam." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan tanpa niat khusus, maka dia tetap mendapatkan pahala dengan diwakilinya dia memilih agama Islam. Artinya apa? Dia milih agama Islam saja itu sudah mencakup kebaikan-kebaikan yang nanti akan dia lakukan. Niki pendapat yang agak gampangke dalam arti positif, maksudnya ya logis juga, ngapunten. Jenengan milih Islam. Islam duwe aturan perintah dan larangan. Kok jenengan netepi perintah dan larangan itu tanpa kemudian setiap aksinya, setiap perbuatannya diniati masing-masing, cukup dengan niat gelondongan menjauhi larangan, kemudian melaksanakan perintah. Itu kan juga sudah bagian dari niat yang baik secara umum. Maka ya insya Allah tetap dapat pahala. Niki miturut pendapatane Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka kalau panjenengan pripun jam'u wa taufiknya alias mengharmonisasikan pendapat ulama itu bagaimana? Maka biasanya ulama-ulama ngeten niki. Kalau untuk ibadah-ibadah sing sifatnya ritual, ibadah mahdhah, maka niat itu wajib. Tapi kalau sing sifatnya perbuatan-perbuatan duniawi, manusiawi, rutinitas harian, itu tanpa niat tidak apa-apa, tetap boleh. Tapi kalau diniati malah dapat pahala. Nah, ala kulli hal sing penting niku adalah ngukeh-ngukehi tumindak becik. Kemudian gemar-gemar menjauhi larangan. Ngoten. Makna ijmali atau secara umum hadis ini mengajari kula panjenengan bagaimana at-tanafus fil khairat. Bagaimana kita itu dianjurkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi sahabat tadi kan lapor, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang yang kaya itu panen pahala. Karena apa? Karena mereka yo tasbih, yo tahmid, yo zikir, tahlil, tapi juga sekaligus sholat, poso, koyo awake dhewe.
Maka bagaimana untuk kita bisa menyaingi mereka? Ya sudah, kalian lakukan tasbih tahmid yang sama, karena itu juga ada pahala sedekahnya. Kalau selama ini mungkin kita menganggap tasbih tahmid itu hanya ketika sholat, maka sekarang kita paham, oh ternyata melakukan zikir tahlil ketika berjalan, ketika macul, ketika nyopir, ketika bekerja, sebisa mungkin itu juga bagian dari kebaikan dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dihitung sedekah toh? Padahal cetok-cetok kalau panjenengan mboten ngelungke duit. Karena ngeten. Orang kok menyibukkan dengan kebaikan, orang menyibukkan dengan zikir tahlil, itu pasti ketika dia zikir tahlil dia terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Niki wong normal nggih. Orang yang normal. Orang normal itu ketika dia melakukan kebaikan, pasti di waktu yang sama dia meninggalkan keburukan. Artinya apa? Tenaga dia, waktu dia, kesempatan yang dia miliki hanya untuk melakukan kebaikan saat itu. Normale wong ngeten niki. Tapi sing jenenge zaman edan, enten wong-wong sing mboten normal. Kula niku beberapa kali muncul ya semacam judul, hukum melakukan hubungan suami istri sambil mendengarkan murotal. Piye maksudnya ngono kuwi? Gen berkah. Itu kan ya mboten kula waca, mboten kula klik, tapi intinya gur sekedar tahu kok eneng-eneng men pertanyaan saiki ngoten niku. Kemudian ada lagi ngapunten. Ya baru-baru ini dia mengucapkan kata-kata demi Allah tapi dalam rangka memaksa seorang perempuan untuk melakukan keburukan. Demi Allah kalau seandainya kamu tidak mengirimkan gambar bla 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 ngoten niku, gambar terbukanya dia, saya akan sebarkan identitas kamu keluarga. Bayangkan dia pakai kata-kata demi Allah untuk melakukan kebusukan itu. Astagfirullahaladzim. Niku bukan kasus sing seket niku lho, beda lagi. Ngertos seket niku? Napa? Seket niku napa? Ya korban yang ada di Pati niku lho. Maka beberapa waktu terakhir ketika berbicara tentang ya pesantren, pondok dan sebagainya, itu saya selalu ngeten, pinter-pinter membedakan mana sebuah aturan agama, mana sebuah syariat, dan mana sesuatu yang dianggap keramat, dan mana sesuatu yang sebenarnya itu adalah sesat. Kadang klaim berkat keramat tapi sebenarnya itu adalah sesat. Nak keramat tenanan, orang kok mengklaim punya keramat, itu pasti keramatnya justru malah disembunyikan. Orang malah diiklanke. Orang malah dikei senjata untuk memaksa orang lain melakukan kesalahan atau bahkan kemaksiatan. Memperkosa orang atas nama agama, memperkosa orang atas nama aku ki wali, aku keramat. Naudzubillah min dzalik. Dosane ora gor double, triple. Itu sangat hina di mata manusia dan di mata Allah dan di mata malaikat. Sangat hina sekali. Nah, kita kebanyakan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saestu monggo kembali ke syariat. Sebagai seorang muslim, kita memang tidak boleh mengingkari adanya yang namanya berkah, karomah. Muslim harus percaya bahwa seorang nabi diberikan mukjizat. Tapi kita sebagai seorang muslim juga harus percaya bahwa walinya Allah itu masih ada sampai sekarang, dan wali Allah itu biasanya diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karomah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada aulia wal ulama, itu pasti orang tersebut syariatnya bener. Maka pastikan syariat seseorang itu baik ketika ada seseorang itu mengklaim sebuah keberkahan dan kekeramatan. Jenengan sing rawuh menika mungkin eneng lah korbane wong lor menika. Lor niku pundi? Mriko napa mriki? Mriko niku pundi? Mukiran oh. Banyak, Bu. Sing lor mriko enten Kanjeng Dimas, ngertos Kanjeng Dimas? Saya menggandakan duit niku lho. Korbane apakah wong desa-desa, wong pedalaman? Wong pinter-pinter.
Marwah Ibrahim atau Daud Ibrahim niku. Salah seorang penulis profesor, anake jane ning Gontor. Niku profesor lah intine. Ya termasuk masuk tim presiden zaman Pak SBY atau siapa. Intinya wong keren lah, profesor. Itu juga jadi korbannya Kanjeng Dimas. Kok iso-isoe profesor doktor niku dadi korban wong ngoten-ngoten niku. Ya karena tadi syariatnya hilang. Maka bagi siapapun juga, entah itu orang awam, entah itu orang alim ulama dan sebagainya, keterikatan dia tentang syariat itu adalah mutlak. Tidak ada orang yang mengaku wali, mengaku orang soleh kalau seandainya syariatnya itu bolong. Itu pasti nih. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kembali ke tadi bahwa kasus-kasus yang seperti tadi nggih. Nak niku kurbane loro telu konangan langsung lapor, langsung berontak, itu ya bisa dibilang kerusakannya masih bisa dilokalisir. Tapi kalau sudah sampai 50 orang korbannya, itu berarti yang rusak bukan hanya lokal, ngapunten. Cara pandang umat di tempat itu ya perlu diperbaiki. Entah goro-goro lu wedi kok Mas. Entah goro-goro ya tadi. Karena apa? Karena tidak memahami syariat dengan baik. Tidak memahami syariat dengan baik itu artinya apa? Sesuatu yang jelas-jelas haram itu menjadi kabur. Sesuatu yang jelas-jelas wajib itu menjadi tidak wajib. Ngoten niku. Kholwat itu kan berdua-duaan di dalam ruangan tertutup dengan non mahram. Niku kira-kira hukumnya mubah, sunah, wajib atau haram atau makruh? Yakin haram? Ya haram, mutlakon. Syariat itu mutlak. Lah dokter itu pasti biasanya juga nanti ada nurse-nya ya, ada perawatnya, ada orang ketiganya. Dan itu juga karena daruroh, kedaruratan. Nah, kalau seneng kalau seandainya ada dokter-dokter perempuan, terutama dokter kandungan nggih. Dokter yang memang urusannya banyak menangani pasien perempuan, ya memang usahakan perempuan. Baru kalau nggak ada secara atas nama kedaruratan dibolehkan kemudian dengan dokter laki-laki. Tapi hukum awalnya kan tentu perempuan. Syariat itu ngoten niku. Kalau seandainya ada sebuah larangan keharuman secara mutlak, kok dengan santainya dilanggar terus-menerus. Terus-menerus niku berarti ragor pisan pindho telu, berkali-kali, belasan orang, puluhan orang. Kok nggak ada yang speak up, nggak ada yang melaporkan, nggak ada yang gumregah? Ya berarti memang kualitas pemahaman syariatnya dipertanyakan. Ngapunten, ini tidak sedang menyinyiri apapun siapapun Bapak Ibu sekalian. Syariat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu ada dalam khazanah Islam kita. Kalau bahasa kula nggih, Islam itu syariat atau fikih. Kemudian akhbirni anil iman itu adalah pembahasan tentang hakikat. Kemudian akhbirni anil ihsan itu kan hadis Kanjeng Nabi Muhammad kalian Jibril. Ihsan itu adalah tentang ma'rifat, tentang bagaimana kita benar-benar nak ngibadah itu koyok-koyok arif, koyok-koyok mengetahui Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu. Koyok-koyok. Karena memang kita di dunia itu tidak bisa melihat Allah. Maka bahasa hadis nih ngoten niku, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi tadi semuanya pasti diawali dengan syariat, dengan hukum halal haram. Kok ada aktivitas keharaman berkali-kali, kemudian wong tuwane, Pak Dene, pengasuhe, kemudian tonggone dan lain sebagainya. Pertama kali ketika mendapat laporan seperti itu semuanya seharusnya harus bergerak. Semuanya harus bergerak. Minta konfirmasi lah, klarifikasi lah dan sebagainya. Maka kenapa kemudian muncul hal-hal seperti itu? Karena memang tadi orang itu memang tokoh agama itu punya kesakralan. Orang soleh ini kan memang kita taati ngoten kan nggih. Tapi kadang masyarakat juga latah. Masyarakat kita perlu diberikan ilmu untuk mengetahui iki ustadz tenanan atau ustadz jadi-jadian. Iki kiai tenanan atau kiai kewan, ngertos kiai kewan. Kiai Selamat Kebo Abang enten alun-alun niku lho. Niku saniki pun geser. Jenengan nak
suwe mboten dolan teng alun-alun kidul saniki kandang kebone, kandang kiyaine berarti niku wis rada ngidul. Mbiyane kan enten rada tengahan, sakniku men rada ngidul. Dan akeh jajanane. Wingi kula mriko dolan. Itu ngapunten ya tadi kiai binatang itu, orang-orang yang seperti itu. Keiso-isoe atas nama agama kemudian memanipulasi orang tua, memanipulasi santri, santriwati, dan korbannya sampai puluhan. Ngapunten, kita bukan menyalah-nyalahkan korban, enggak. Korban tetap kita bela, iya. Tapi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi nanti, maka semuanya saja, santri wali santri, murid wali murid, harus paham mana syariat, mana karomah, dan mana sesuatu yang sesat. Nak mboten paham akhirnya tadi mudah dibohongi. Sidik-sidik nak ngene iki ya wis beda levele, jenengan langsung munduk-munduk ngono wis. Kon bayar gelem, kon didoni gelem, ngertos mboten jenengan sing didoni ngoten niku lho. Mama Gufron sing makoli-makoli niku lho, sududu niku lho. Niku adik-adik sing nom-nom mungkin udah paham niku. Jadi ya mengaku ulama kemudian transfer ilmu niku mboten sinau ngeten niki. Endi cangkemmu ngene iki juh ngoten niku ulat-ulat. Dan ada salah satu adik kelas yang membahas itu bahwa 5 ciuman dalam agama kita itu ada. Ciuman kasih sayang, ciuman kerinduan, ciuman kemudian syafaqah, rahmah, ada 5. Dan kelima-limanya itu tidak ada kok yang mengatakan mencium bibir, itu enggak ada. Kecuali memang suami istri ya. Tapi kalau dengan ulama itu rata-rata kata-kata ciumannya mencium kening, mencium tangan, kemudian dengan saudara mencium pipi itu masih diperkenankan. Tapi yang jenenge mencium bibir kemudian ngidoni atas nama transfer ilmu lah, transfer keberkahan, jenengan sudah harus berontak. Ini enggak benar. Ini bertentangan dengan syariat. Nah kula niku napa nggih? Ya ora gampang, seharusnya kita semuanya jangan gampang tertipu ketika seseorang mengklaim kehebatan, kekeramatan, padahal syariat dia bolong. Itu kaidah ulama-ulama sufi zaman dahulu pun sudah seperti itu. Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali, Imam Haris al-Muhasibi, Imam Kusyairi, dan seterusnya itu rata-rata mereka sepakat dengan ungkapan, ada yang mengatakan ini ungkapannya Imam Junaid al-Baghdadi. Idza ra'aita nasan yatiru fil hawa'i wa yamshi 'alal ma'i fangdur ila salatihi. Kalau kamu melihat ada seseorang, entah kamu melihat langsung atau kamu mendengarkan isu-isu kekeramatan, ada orang yang katanya bisa terbang, ada orang yang katanya bisa jalan di atas air, fangdur ila salati, deloken salate. Jadi menjadi seorang muslim niku dengan tadi nggih, ya harus taat sama kiai, harus ngikut wong saleh, nggih itu betul. Tapi kan kemudian para ulama juga akhirnya memberikan standar yang ringan. Wong kok isoh bla 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 bla, fangdur ila salati, deloken salate. Salat maghribe piye? Salat isyae piye? Apakah dia sering salat jamaah atau sering salat sendiri atau bahkan sering tidak salat? Ngono kok dianggap kiai, dianggap syekh niku berarti ya salah. Jenengan salah. Beberapa kasus niku kan ngapunten nggih. Pondok yang afiliasinya hampir ke semua ormas. Kejadian-kejadian seperti tadi itu terjadi di pondok manapun dengan afiliasi ormas apapun. Enggak hanya satu ormas. Sukoharjo enten, kemudian Jawa Timur enten, Jawa Barat enten, dan seterusnya. Maka kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, harus mengetahui mana syariat, mana hakikat makrifat yang benar. Kembali ke tadi tentang tanafus fil khairat, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada perlombaan yang sifatnya tadi ngapunten, antara orang-orang yang hartanya pas-pasan dengan berlomba dengan orang-orang yang hartanya itu berlebih. Ada napa niku tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan ngapunten, antara jamaah dengan ustadznya, mungkin antar jamaah itu juga berlomba-lomba kebaikan, antara orang tua dengan anaknya itu boleh. Tapi yang ingin kita tekankan adalah
Semangat berlomba itu seharusnya diawali dengan semangat tolong menolong. Semangat oh iya berlomba-lomba dalam kebaikan itu seharusnya diawali dengan semangat saling membantu, saling tolong menolong. Nak bahasa Inggrisnya berkolaborasi. Karena kalau ujuk-ujuk langsung kita berkompetisi, lomba-lomba, kadang dimaknai secara alam bawah sadar lomba niku kan bicarane aku neng ngarep liyane neng buri, nak perlu sikut-sikutan. Itu kan alam bawah sadar ketika kita mendengar kata-kata lomba. Maka sering kalau saya membahas hadis ataupun ayat yang ada kata-kata fastabiqul khairat, atanafus fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yo nak kelingan pasti akan saya ingatkan bahwa semangat berlomba itu harus diawali dengan semangat berkolaborasi, semangat ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau enggak akhirnya apa? Aku niatku apik, baru kuwi piye carane aku ning ngarep liyane ning mburi ben kapok, ben karepe. Akhirnya gampang untuk memposisikan diri kayak gitu. Gampang untuk memposisikan diri piye carane aku ning ngarep orang gagas liyane. Kalaupun gagas ya paling saentuke tok, wis ben karepe, penting aku wis pernah. Tapi kemudian ikhtiar-ikhtiar yang melibatkan tentang cara-cara teknis-teknis itu ya minim untuk dibahas. Dan rata-rata kita banyak yang terjebak dalam hal seperti itu. Kita sering mengatakan wong sing ra mangkat pengajian kuwi napa to? Males. Ya wis gor berhenti pada males tok. Disindar-sindir maulas males gor ngono tok. Tidak kemudian piye carane orang-orang yang belum tertarik secara teknis, secara operasional mereka menjadi tertarik. Ngapunten, walaupun akhirnya orang-orang memutar otak, orang-orang studi banding, studi tiru. Oh iya, pengajian yang kono ki rame goro-goro panganan nih. Ya itu bagian dari itu, tidak apa-apa. Bagian dari teknis. Bagaimanapun juga yang namanya orang awam itu ketika mendapatkan yo ilmu, yo snack, yo panganan, yo seduluran, yo aktivitas yang positif, itu tetap adalah kebaikan semua. Artinya jangan kemudian gampang-gampang menuduh panitia atau takmir, orang-orang yang melakukan cara-cara untuk memancing kebaikan dengan hal-hal yang baru, ngoten lho. Ada masjid yang menerapkan fingerprint, gimana mboten? Nak subuhan ning kene 40 hari berturut-turut dengan fingerprint tanpa putus maka akan dapat kesempatan umroh. Nah kula ngoten-ngoten iki wis ra apa-apa lah. Tur duwite nggih mboten maksa-maksa jenengan kan ya. Duwite ya ora maling saka jenengan, ora iuran saka jenengan, dari donatur biasanya mungkin. Atau pengajian Ahad pagi atau pengajian malam hari dan sebagainya ada snacknya, ada centelane. Tapi ya kemudian ketika panjenengan sudah didekatkan dengan masjid, sampun ngaji berkali-kali, ya tetap niat utamanya adalah majelis ilmu. Tidak kemudian biasane entuk snack sing akeh, biasane entuk cendelan sing akeh. Ndak. Panitia berpikir bagaimana jamaah entuk snack, entuk cendelan, tapi jamaah berpikir ya warok zuhud biasane itu ilmu. Perkara entuk liyan-liyane niku ya alhamdulillah tapi sak derma mawon, bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Itu kan cara berpikir sing saling melengkapi. Akan menjadi muskilah kalau seandainya takmir atau panitia mengharap idealisme dari jamaah, jamaah mengharap pragmatisme dari panitia. Jamaah banding-bandingke, pengajian kene orang bois, reneng umroh ngono kuwi. Reneng piknike. Ampun, nak jamaah piye carane berpikir agar entuk ilmu. Tapi nak takmir berpikir bagaimana jamaah itu maju, nyaman, syukur-syukur ya entuk panganan. Itu kan akhirnya bertemu. Niku cara pandang yang baik kedua-duanya. Nak salah enggon niku dadi muskilah. Tapi nak nggon-nggonane tadi pas itu akan menjadi maslahah. Ngoten. Oh, cara pandang takmir piye carane jamaah nyaman, piye carane jamaah duwe fasilitas sing nenangke ngoten niku. Entuk mulih-mulih entuk sayur, mulih-mulih entuk snack, mulih-mulih entuk amplop.
Diulah kula. Nggih, niku pembicaraan kula kalih niku lah panitia. Nah jenengan ketek mboten diamplopi to. Ketoke jenengan nak minggu-minggu ini malah ngamplopi nek eneng jagongan. Nah, kembali ke tadi. Termasuk ngapunten, dalil-dalil agama kita itu kan sebenarnya sempurna. Terus yang penting ngecak kene piye, nggon-gonane piye. Dalil sedekah itu seharusnya dalil sedekah itu maksudnya ngeten. Wa masaila falatanhar. Dan orang peminta-minta itu jangan kamu hardik, ojo mbok usir. Itu pantasnya dalil diberikan kepada orang kaya yang jarang bersedekah. Jangan diajarkan kepada komunitas pengemis, komunitas pengamen. Paham maksudnya? Yang diajarkan ke komunitas pengemis pengamen itu adalah hadis yang contoh, barang siapa yang meminta-minta tanpa sebab, tanpa hajah untuk memperkaya diri dia, maka kelak di hari kiamat dia akan menghinakan dirinya, mencakar-cakar dirinya. Itu hadis. Nah, hadis yang terakhir saya baca tadi, itulah yang seharusnya diajarkan kepada orang-orang pengawen ataupun yang pengemis tanpa sebab. Jangan diajarkan kepada orang kaya. Nah, diajarkan kepada orang kaya, dia tambah bakhil, tambah pelit, tambah untuk dalil. Paham maksudnya? Agama kita itu dalilnya lengkap. Akan menjadi muskilah kalau seandainya salah penempatan, akan menjadi maslahah kalau seandainya penempatannya tepat. Maka kembali ke tadi tentang fastabiqul khairat. Saya sering mengingatkan bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu baik dan juga penting. Tetapi sebelum itu, mari kita wujudkan gotong royong dalam kebaikan. Kalau bisa melakukan kebaikan dengan bareng-bareng, kenapa tidak? Baru kemudian angel wis, nah aku nggak teke terus malah kuyok mas, malah wah rasido pengajian, jangan kau nunggu gini ya kok jam 5 ya dan sebagainya kan, wah dienteni ra teko-teko. Pinginnya neng ngarep malah ngenten-ngentenan dadi neng buri dan lain sebagainya. Wis tinggal rapopo. Ngoten tinggal nggak apa-apa. Tapi semangat berdakwah itu juga harus dibarengi dengan semangat napa niku nggih. Ora gampang gersulo, ora gampang dendam, ora gampang emosian. Bagaimanapun juga berdakwah itu ya butuh kelembutan, butuh tata cara, butuh kesabaran dan ketangguhan. Maka para ulama itu ketika membahas tentang dakwah itu pasti yang disebut salah satunya adalah kisah dakwahnya Nabi Nuh. Dakwah pinten abad niku? Berdakwah berapa abad? 9,5 abad, 150 tahun. Yang bertambah yang mengikuti beliau hanya nafarun qalilan, hanya orang-orang yang segelintir ngoten lah. Nah, kembali ke tadi tentang orang-orang yang miskin, orang-orang yang hartanya pas-pasan tadi, ya semangatnya bagus. Mereka melihat orang-orang kaya itu ya sholat tapi ya sedekah karena duit. Lah kalau kita bagaimana sedekahnya? Lah wong kita untuk makan harian kebutuhan utama dan pokok saja nggak ada kok harus sedekah bagaimana? Nah, kula niku termasuk sing napa nggih, ngrasani pernah dadi wong susah. Jenengan yakin mboten anake Pak Lurah pernah susah? Mboten. Langsung mboten. Kula niku SD niku ya Pak ya. Ketika yang lain niku wis nggawa buku Kiki ngoten niku. Ya kula jane punya kemungkinan ditukokke Kiki atau Sidu. Tapi kudu ranking 1 sampai 5. Nah ora ngoten niku ya ora. Sing liyane mbiyen jajane pun Rp300. Rp300 mbiyen entuk sarimi telu. Ngene mboten. Kula mbiyen niku jajan rutin kula 250 kadang 200. Entuk 500 angger ngewangi Mbah Wirya almarhum njogo pari neng pengkruan. Bar panen dikai 500 ke sekolah. Estu. Kemudian napa nggih? Ya jenenge lurah mbiyen, kalau lurah sakniki kan benten nggih. Lurah mbiyen iki bengkok lah, rene gajine. Lurah sakniki kan ya bengkok ya gaji. Ya proyek. Bantuan-bantuan. Ya, kembali ke tadi tentang perlombaan antara orang, ngapunten bahasa vulgare, orang kaya dan orang miskin. Tetapi tetap Rasulullah itu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang miskin. Enggak ya, ketika kalian menang ibadah, menang tasbih, ya tetap insya Allah untuk pahala. Kadang ngeten, saya harus niki kebetulan disampaikan oleh Syekh Sa'ad Bakar. Saya hadir di majelis beliau.
Kadang kan kemudian kalau dulu-dulu disampaikan bahwa orang miskin itu hisapnya cepat, orang kaya itu hisapnya lama. Kemudian ditanya, pilih endi saiki? Pilih sugih apa pilih kere? Jawaban, oh sugih, tetap pilih sugih. Lah hisape suweh niku. Pripun? Akhirnya beliau mengatakan gini, kalau selama ini kan doktrin yang kita dapatkan ya perkara cepet atau suwe mlebu surga. Saiki ternyata perkara mlebu surga niku mboten ngejar cepet atau suwene mlebu surga, tapi surga sing tingkatan ngendi ngoten niku. Lah wong kere ora dihisab, oke lah ora dihisab. Hisape ndek ngoten niku. Hisape cepet, langsung mlebu surga. Tapi kan karena dia nggak pernah sedekah, ora pernah haji, ora pernah kurban dan sebagainya, akhirnya ya mlebu surga cepet tapi gon ning emperene surga ngoten. Surga gor paket ekonomi ibaratnya ngoten niku. Nah, wong sugih dia ikhtiarnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, walaupun konsekuensinya dihisapnya lebih lama. Tapi kan nak sukses, bar kuwi dhek ning dhuwur. Ya rada suwe tapi kan ning dhuwur. Derajat makom surgane luwih dhuwur. Artinya nggih tadi bener, ketika ada pertanyaan pilih sugih apa pilih kere? Ya pilih sugih tapi soleh ngoten mawon. Bahwa kemudian ditakdir pas-pasan, ampun kere lah. Pas-pasan berkecukupan tok, mboten berlimpah, mboten berlebih. Kok jenengan ya cukup hajate, kemudian jenengan nyaman ngibadahe, tenang atine, maka itu akan menjadi model kebaikan tersendiri dan sangat mungkin untuk membalap orang-orang yang kaya dalam segi pahala. Jenengan bisa membahas inilah, bisa berkaca dengan tetangga, dengan teman, dengan lingkungan dan sebagainya. Artinya nak ditakdir cukup nggih pol-polan ngibadahe, nak ditakdir sugih nggih tetep dicakke hartane dengan baik dan benar dan juga jangan lupa untuk beribadah. Niku akhirnya Rasulullah pada akhirnya niku ketika sahabat tadi kan ya Rasulullah, aku wis dzikir, wis tahlil, ternyata mereka yo ngoten niku. Dzalika min fadli rabbi yu'tihi man yasha. Ya piye meneh bagaimanapun juga itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Karena pada akhirnya Rasulullah tetap mengapresiasi orang yang kaya dan juga gemar bersedekah. Kemudian ada beberapa hal nggih Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan di sini. Pertama, uslubul hiwar al-mutabadil bainal alim wal muta'allim. Ini di buku ini dijelaskan tentang dari hadis yang kita baca tadi itu kan ada metode berkomunikasi. Jadi para sahabat datang bertanya, Rasul menjawab, kemudian sahabat teko meneh, Rasul menjawab lagi dan sebagainya. Itu adalah uslubul hiwar al-mutabadil, atau antara alim dengan muta'alim itu seharusnya antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak, antara ustadz dengan jamaah itu harusnya ada uslubul hiwar, ada komunikasi. Ngapunten. Sebuah agama kok terlalu sering dogma dan doktrinnya tidak ada uslub al-mutabadil, hiwar al-mutabadil, nggak ada komunikasi yang terbangun. Itu akhirnya melemahkan umat itu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada komunikasi, isunya guru doktrin tok. Entah itu guru kepada murid, entah itu orang tua kepada anak, entah itu ustadz kepada jamaah, kok tidak ada timbal balik, nggak ada komunikasi, nggak ada pertanyaan, isunya guru nggih, kepanggih napa mboten kepanggih? Orang mudeng malah mubeng. Semacam itu, maka akhirnya itu bukan metode yang terbaik. Bahkan Rasulullah sekalipun itu membuka pertanyaan-pertanyaan, ngapunten, sampai pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh. Dan memang umumnya manusia kadang ada pertanyaan sing ora penak nak ditangkletke teng Rasulullah. Ngapunten, pertanyaan tentang haid. Pertanyaan tentang haid itu yang bertanya adalah perempuan. Yang awalnya dia juga sama perempuan lainnya itu ragu-ragu. Tapi kalau ini tidak ditanyakan kepada Rasulullah, maka ini akan menjadi ya musibah, akan menjadi kebodohan bagi kaum muslimat, bagi ibu-ibu yang sudah haid. Maka akhirnya ya Rasulullah kemudian yang mengatakan bahwa lan yanalal ilma kullu mustahyin wa mutakabbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu wong sing saking mustahyin itu orang yang sangat malu, akhirnya tidak bertanya apapun, wa mutakabbir dan orang yang sombong. Orang yang sangat malu akhirnya tidak bertanya apapun, tidak ngobrol apapun, dan orang yang sombong
dikasih nasihat mentah, dikasih ilmu mentah dan sebagainya, itu lan yanalal ilma, nggak akan nambah ilmunya, nggak akan dapat ilmunya orang-orang seperti itu. Dan maka yang dicontohkan Rasulullah tadi benar, bahwa panjenengan niku perlu untuk melakukan ya hiwar. Bisa jadi yang saya sampaikan itu perlu diperjelas lagi, entah karena jenengan sing ngantuk, entah karena kula sing salah ngomong, perlu diperjelas. Maka tidak apa-apa kalau kita hadirkan kertas, kemudian pulpen, panjenengan pekewuh untuk menyampaikan secara lisan, maka ditulis di kertas ngoten-ngoten niku. Jenengan saged nulis napa mboten, Mbah? Saged to, nggih, nah saged. Atau mungkin sing mboten saged tapi enten panemon sing perlu dikonfirmasi, perlu ditangletke, catet nyonduk. Aku tak ngomong kowe nyatet to ya, ngoten niku. Ini ku nggih saged dengan diwakilkan. Dan itu uslub al-mutabadil, karena tadi di hadis juga dikatakan demikian, dan mereka ngapunten kan mboten pekewuh para sahabat, tetap ditanyakan. Orang kalau terlalu pekewuh akhirnya mungkin merasa dibayang-bayangi, oh berarti wong sing nang nggone Rasulullah kita iri karo wong sing sugih-sugih. Nggih ta? Orang kalau tidak memahami bahwa ini adalah ilmu, dia hanya akan menuduh, kae lho deloken lho Abu Dzar ki dadak ngono bareng, dadak teko-teko ning Kanjeng Nabi, wong ketoke syirik deh karo awake dhewe. Wong ketoke hasud, iri karo awake dhewe gara-gara awake dhewe sugih ngono kuwi. Tapi karena mereka paham bahwa ini adalah ilmu dan ini adalah muhasabah. Iya ki, wong sugih ki iso sedekah, aku ora iso nyedekahi piye. Itu sebuah kegelisahan yang positif. Bukan was-was yang negatif, tapi yang positif, insya Allah. Maka panjenengan kok ada sesuatu yang perlu ditanyakan dalam hal agama, itu tidak apa-apa jenengan tangkletkan ke para kiai, para ustadz dan masyayikh. Kemudian uslubut takhfif wa bayanul bada'il li ghairil mustati 'alal amal al-kabir. Rasulullah itu ketika ditanya dengan sesuatu yang sepertinya orang ini kalau dijawab dengan berat malah napa nggih yo randang tumandang, tidak bergegas untuk melakukan itu, maka kemudian beliau memberi solusi. Beliau itu ketika mendapatkan masalah fokusnya pada solusi, bukan fokus pada masalah. Kalau panjenengan kadang harus diingatkan, ketika mendapat masalah jenengan fokus pada masalah, tidak fokus pada solusi. Nah Rasulullah enggak. Ini sebuah realita kehidupan. Ada orang kaya, ada orang miskin, itu ada realita kehidupan. Tapi kemudian Rasulullah ketika ada sahabat-sahabat yang hartanya itu pas-pasan, ya ngapunten Rasulullah tidak kemudian ya makanya nyambut gawe kono lho dodolan opo kek dan sebagainya ngoten niku. Beliau memberikan solusi karena beliau paham bahwa ini yang datang ini bukan tipe-tipe orang yang pemalas. Ngapunten kadang kan ada beberapa motivator kita itu ketika mendapatkan fenomena kemiskinan yo kabeh di stempeli kere goro-goro males ngoten niku. Padahal ada kemiskinan yang terstruktur. Sengaja dimiskinkan itu ada kondisi-kondisi yang kayak gitu. Sistemnya kemudian ya mengharuskan menjadi miskin. Sistem antara produksi panen pari atau kebun dan lain sebagainya sampai ke masyarakat itu kan melalui sekian jaring transportasi yang akhirnya menambah beban ongkos tadi. Bayangkan dari petani mungkin 5.000 menjadi pembeli sudah menjadi 8.000. Atau dari petani 2.000 per kilo timun niku kan ndek wingi YPI niku duwe kebun wakaf produktif nggih. Timun 2.000 itu kalau sampai tengkulak dan sebagainya itu mungkin bisa lebih dari itu. Atau bahkan teman saya di Magelang itu ibaratnya tat antum di pesantren ngajar pesantren nggih, ngajar pesantren. Kuwi timunku ning kebon ki akeh men Ustaz. Gelem apa ora? Ya gelem. Tapi kuwi rene ya ngono kuwi. Karena apa? Karena ongkos metiknya itu kadang lebih mahal daripada penjualan timun tadi. Bayangkan napa nggih? Sak bagor ngene iki paling gor pirang puluh ewu ngoten niku lho. Ada kerugian-kerugian ngoten niku. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah tadi fokus pada solusi ya. Kalau seandainya orang-orang yang datang itu dengan semangat kebaikan, ya wis solusi ini adalah kowe zikir karo tahlil, kowe bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Itu kan fokus pada solusi dan Rasulullah mengajarkan sesuatu yang ringan.
sesuatu yang mungkin untuk dikerjakan orang itu. Maka Bapak Ibu, kula panjenengan nak ngajari nggih sesuai dengan kapasitas orang yang belajar kepada kita. Kemudian yang terakhir niki, uslubu rabdil ibadat bil adat bihablin niyah al-matin. Tadi ketika ada hadis yang menceritakan tentang hubungan suami istri kok dapat pahala, itu diambil kesimpulan bahwa antara ibadat dengan adat itu ternyata bisa dijadikan semuanya sebagai sarana pahala. Sholat itu pasti berpahala ketika nawaitunya lillahi ta'ala benar. Zikir tahlil itu juga dapat pahala ketika nawaitunya benar. Itu kan ibadat. Tapi boleh menekankan bahwa adat alias rutinitas harian kok itu juga diniatkan untuk kebaikan, itu juga dapat pahala. Maka ngapunten panjenengan kok ketoke ning pasar, ketoke kok gor umbah-umbah, ketoke kok gor nyeblokke pari napa tandur. Kok itu dinawaitu lillahi ta'ala, iki wasilahku gen iso mangan sing halal, iki wasilahku gen iso nyangoni anak, iki halal berkah. Maka kemudian itu akan menjadi ibadah. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan kembali lagi bahwa monggo kita kembali ke hadis Rasulullah SAW dengan syarah-syarah para ulama, sehingga kita bisa dengan maksimal mengambil intisari dari hadis tersebut. Kalau kita hanya mencukupkan terjemah niku estu kurang. 40 hadis kenapa kemudian bisa menjadi buku sing semene ya, karena memang dijelaskannya dengan usul fikih, kaidah fikihiyah, dengan tafsir, dengan turukul istinbat yang sangat banyak itu. Kembali ke tadi tentang kalau nggak belajar secara baik itu kan akhirnya memandang remeh syahwat. Saya tuh ingin menjelaskan tadi loh bahwa syahwat pada manusia itu ternyata kalau dicakke secara benar dapat pahala. Selama ini kan kita melihat syahwat itu koyok musuh bebuyutan. Oh berarti kowe nikahi aku guru-guru syahwat. Niku bener napa mboten? Iya, bahwa kita punya syahwat kepada istri itu kan ya wajar dan ya apik toh. Tapi bagaimana caranya syahwat kita kepada pasangan kita itu dibingkai dengan kebaikan-kebaikan lain, kemudian diniatkan untuk bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya syahwat itu jangan dimusuhi. Syahwat itu ada piye carane duwe dalan sing apik, intine ngoten. Allah itu tidak melarang cinta, ndak. Tidak menghilangkan syahwat. Selama ada alat vital ya tetap ada syahwat ya kan. Mboten dikebiri ngoten niku lho. Mboten dikebiri. Tetapi yang kemudian jadi permasalahan adalah syahwat kita itu kadang tidak difasilitasi dengan aturan-aturan agama. Oleh karena itu, ketika kita belajar seperti ini, akhirnya kita paham, oh ternyata antara ibadah sama adah itu tidak selalu bertolak belakang. Ada aktivitas harian kita itu ketika dilakukan dengan cara yang baik, maka itu bagian dari pahala yang insya Allah bagian dari wasilah mendatangkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa syukru minni khalisuhu ala husnismaikum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Padahal jamnya saja Gitu. lain 4 jam kan. Nah, kok bilang apa itu Jumatan di Mekah. Ya ada kayak loh pagi aku. Oh, sudah pulang. Sudah dari Jumatan di Mekah. Padahal di sini saja Jumatannya belum selesai. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu zaman dulu itu kata-kata bohong atau hoak kalau zaman sekarang atau Nggih. Bismillah, terkait tentang sebuah fenomena, ada yang mengaku atau mengklaim dia itu bisa terbang dengan cepat. Berarti kan ngoten niku nggih. Jumatan di Mekah dan sebagainya itu kan fenomena, tapi intinya adalah
bahwa ada orang yang mengklaim dia itu bisa berpindah tempat secara cepat dan di waktu yang relatif sama ngoten niku. Sak menika jam 7:30, neng Mekah niku nembe jam 7:30 mungkin atau 7:30 kan dereng manjing. Tapi Jumatane ngoten niku. Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian ada karomah yang bentuknya seperti itu ngoten niku? Itu kan kalau dibahas nanti akan bermuara pada karomah kan nggih. Apakah ada karomah yang wujudnya adalah bisa berpindah tempat secara tepat di waktu yang sama? Kalau saya selama ini belum mendapatkan itu. Jadi napa nggih? Saya akan berpatokan orang yang berbicara demikian tetap akan saya lihat syariatnya. Hoax atau tidak itu ngapunten. Kalau mengatakan tidak sama sekali, ya takutnya nanti kita dikira oh berarti tidak mengimani karomah Allah gitu. Tapi karomah atau bukan itu pastikan bahwa syariat orang tersebut adalah baik. Kalau dia mengklaim pendak Jumatan mesti klaiming ngoten niku terus, kemudian jamaah juga tidak pernah, kemudian bahkan ada syariat-syariat tentang aurat lah, tentang maksiat dan sebagainya itu tambah bolongnya. Kalau saya ya lebih memilih pengakuan atau klaim seperti itu adalah pengakuan yang tidak benar. Tapi kalau kemudian dia mungkin nggih zaman biyen mboten ngertos. Biyen niku mungkin yo syariate apik Pak Ustaz. Dia juga sering sholat jamaah, syariatnya, auratnya tertutup keluarganya. Dia juga tidak melakukan zina, tidak mencuri, kemudian mengajar dengan ikhlas. Kok sekali pernah muncul seperti itu? Ya mungkin ada, mungkin ada. Tapi saya itu hanya ingin membatasi bahwa karomah yang diklaim, yang diiklankan untuk meden-medeni, dan kemudian di waktu yang sama syariat dia itu tidak benar, kok saya cenderung menganggapnya itu tidak benar. Maka saya akan berhati-hati bermuamalah dengan sosok-sosok yang seperti itu. Ngoten Pak Narsum? Ngoten. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara itu untuk membedakan itu benar-benar kiai dan dukun itu secara garis besarnya lebih bagus. Bismillah. Ketika kita sakit kemudian kita berwasilah dengan air yang dibacakan ayat Al-Quran, saya jawab dari itu saja dulu. Itu adalah boleh. Artinya ngapunten, kadang kalau kita ruqyah itu kan peruqyahnya, ini yang ruqyah syariah. Peruqyahnya itu kadang kan meminta kalau bisa bawa air, itu nanti biar diminumkan dan sebagainya. Itu boleh. Jadi kita nanti akan membedakan sumbernya. Prakteknya bisa jadi sama. Tapi sumbernya ini sama atau beda itu yang akan kita bahas. Tetapi bahwa kita sebagai seorang muslim ada hadis yang mengatakan kita diajarkan untuk melindungi diri dari air yang dibacakan ayat Al-Quran. Dan bahkan sahabat ketika itu berkunjung kepada orang yang sakit, kemudian sambil membaca ayat Al-Quran, kemudian debunya itu diusapkan pada bagian tubuh sahabat yang sakit, sahabat Rasulullah maksudnya itu. Kemudian meruqyah dengan Al-Fatihah dan sebagainya, itu kan ada, gak boleh kita tolak itu. Tapi kemudian sumber yang membuat itu kuwi kiai tenanan yang punya karomah atau dukun itu piye bedakene. Nah, itu baru akan kita bahas. Membedakannya adalah pertama, bacaan orang tersebut jelas Al-Qur'an atau tidak. Itu yang pertama. Itu yang paling baku ngoten niku. Kalau bacaannya itu adalah rapalan sing iki yo dudu Al-Falaq, itu dudu An-Nas, itu dudu ayat kursi kok goro. Apa meneh bacaan kaya Mama Ghufron, ngertos napa mboten Mama Ghufron? Maqala inna aliyam afa'il syududu ngoten niku. Kula niku karo rencang kula niku angger krungu ngoten niku napa nggih? Melu emosi ngoten niku.
Iso-isoe ngoten, ngomong rak jelas sama sekali, itu bukan Suryani, bukan Arab sama sekali. Kok kemudian viral dan dia pede dan diikuti oleh banyak orang. Dapat anugerah paling Pancasila ibaratnya ngoten niku lah niku. Sampai dapat medali Pancasila apa ngoten niku. Itu jelas-jelas bukan bahasa Arab, jelas-jelas bukan dari Al-Qur'an, maka itu besar kemungkinan adalah perdukunan. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya ada bacaan Al-Qur'an, jelas, oh iya Mas, dhek maca Al-Fatihah. Tapi bar kuwi bacaan sing ora jelas, itu besar kemungkinan juga perdukunan. Ora jelas itu maksudnya ya bukan dari Quran, bukan doa hadis, apalagi ngapunten jenengan jelas-jelas mendengar dia menyebutkan nama-nama gaib lah, nama-nama mistis lah, nama-nama jin, setan lah dan sebagainya. Ya jelas itu perdukunan. Yang ketiga, mungkin dia ini sing ditulis ini bener-bener ayat kursi Mas. Reneng tulisan liyane, reneng angka liyane, reneng huruf liyane, murni ayat kursi. Tetapi kalau kemudian dia memerintahkan ayat kursi engko goen gon dhuwur WC. Ayat kursi engko gembolen gon bokong kudu ning bokong. Ayat kursi tapi engko goen ning ngisor lemah ngarepan lawang. Intinya kalau ada praktek ayat Al-Quran dinistakan dalam bentuk apapun, besar kemungkinan itu adalah perdukunan. Jenengan ampun anti ayat Al-Quran yang ditulis, karena para sahabat dulu juga melakukan itu. Ngapunten, sahabat itu dalam rangka melindungi, ini bisa cek di hadis Google dan sebagainya, monggo. Mereka juga menuliskan ayat-ayat Al-Quran kemudian dikalungkan, disimpankan kepada anak-anak mereka. Tapi tetap aturannya jelas, nggak boleh yang namanya ayat Al-Quran dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Kok ada praktek-praktek ini tulisan Quran tenanan, tapi cak-cakane kok justru menistakan Al-Quran, besar kemungkinan itu adalah perdukunan. Jadi kita tidak anti dengan tulisan kaligrafi Al-Quran, tidak anti dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang ditiupkan atau didekatkan dengan air. Ustadz Slamet itu beliau juru ruqyah juga di Sambi. Beliau media terapinya ketika ruqyah ya memang dengan air, dan bahkan kalau perlu sak okae nggowo sak galon rapopo ngoten niku. Kemudian bahkan beliau juga menjual air ruqyah ngoten-ngoten niku. Namun kadang itu satu fenomena. Fenomena lainnya kemudian orang-orang yang datang tadi yang ingin minta perlindungan dan lain sebagainya, itu kemudian hanya diajari, dibekali dengan itu saja, tidak diajari kewajiban-kewajiban lain. Ini juga muskilah. Ya bener ayatnya Al-Quran tok, tapi kemudian tidak ditekankan bahwa kowe iki salat to. Lah selama ini kamu nggak salat kok gon ngandalke tulisan Al-Quran, itu salah. Ngapunten, sampai Ustadz Faizar itu kan yang sekarang sering muncul di TV tentang ruqyah itulah. Saya juga punya senior Ustadz Zulfi Akmal dan sebagainya, termasuk juga saya praktekkan. Saya itu akan dulu pas di pondok niku, ya kalau pas ada santri-santriwati yang klojotan lagi lagi kumat niku ya kita ruqyah iya. Tapi ketika dia sudah masuk alam sadar, wis sadar ibaratnya, wis iso dijak ngomong, itu pasti saya panggil ke kantor kepala sekolah, kantor pondok dan sebagainya. Saya ajak ngobrol dan kemudian saya kuatkan mentalitas imannya. Agar apa? Agar dia itu bisa menjaga diri ke depannya, tidak mengandalkan ruqyah ataupun tidak mengandalkan tulisan-tulisan tadi. Itu yang lebih baku, memperkuat mentalitas keimanan. Itu yang kadang kurang kita pelajari. Seolah-olah angger wis nenggone ustadz syar'i, wis diruqyah kemudian selesai masalah, tapi kemudian jenengan tidak menyelesaikan masalah diri sendiri. Ya ora salat, ya ora nutup aurat, ya sing haram-haram gek dilakoni. Itu setan ngoten niku ya tetep seneng. Ya paling lungone ya pas ning gone kiai. Mulih ning omah ya teko meneh bareng salat ngoten niku to. Cilu bareng salat mlebu meneh ngoten niku. Mentalitas keimanan. Kula niku angger ngapunten sampai gebrak meja saya. Loh, kamu selama ini salat ngapain kamu? Kamu nyembah Allah ndak? Iya, Ustaz. Malah tak uring-uring sing kesurupan niku. Estu. Sing kesurupan malah tak uring-uring. Asrama di Kerten, jenengan ngertos rumah sakit onkologi atau apa itu, rumah sakit jantung yang Ngerten. Kami punya asrama di sana, rumah kontrakan ngoten niku, kemudian ya sering banjir, memang serem sih. Ngarepe niku koyo kalenan gedhe ngoten niku, lantai 2 ada kamar mandi kosong sing dige gudang.
Kadang jarane cah dan itu dihuni oleh santriwati putri. Kadang do cerita, Ustaz, malam kadang ada suara-suara tikus kuwi tak ngono. Enggak Ustaz, kadang itu Ustaz ngeri Ustaz. Ya, dan memang ada yang salah seorang santriwati kesurupan ngoten niku. Suatu maghrib ya saya sholat maghrib di asrama membersamai santriwati itu. Angsal napa mboten kula sholat maghrib ning asrama dengan santriwati tapi banyak. Boleh napa mboten? Melanggar syariat napa mboten? Mboten ya ora apa-apa kecuali nak. Aku berdua. Ya karena pondok kami kan dulu masih berpencar ke beberapa asrama. Setelah selesai sholat maghrib, anak-anak di bawah, saya ke lantai 2. Yo karo mukodimah, yo karo ceramah lah. Sengaja ceramahku niku samping ya tadi tempat yang disangka angker tadi kan. Di waktu yang sama kalian tuh harus takut kepada Allah. Karo gebrak-gebrak pintu kamar mandi niku. Walaupun dalam batin ser-ser-ser kalau ngoten niku. Oke balik ya. Ialah aku lihat setiap pondok yang saya huni, entah itu ketika saya menjadi santri, menjadi ustadz, menjadi mudir dan seterusnya, pasti ada sebuah tempat yang bekas gantung diri lah, bekas orang mati lah, sumur keramat lah. Ya dengan ridho Allah alhamdulillah masih dijaga. Ya setelah itu alhamdulillah nggak ada kesurupan lagi. Itu kalau niku makanya ngoten niku jenengan nek fenomena kesurupan diruqyahke nggih, ya monggo. Diwacake Al-Qur'an, diunjukke toya nggih monggo. Tapi yang penting niku adalah mentalitas keimanan. Salate ngoten niku. Baca Al-Qur'ane ngoten niku. Itu yang perlu dikuatkan. Jadi kesembuhan itu kalau masalah ngoten niku utamanya adalah dari dalam diri bukan dari luar. Ruqyah itu adalah penyembuhan dari luar. Tapi jenengan zikir maksurat, kuat imane ngoten niku. Ngapunten, sebagai orang manusia ada rasa takut terhadap jin memedi itu pasti ada ya. Tapi dilawan. Bukan dilawan karena sombong ndak, tapi dilawan karena kita benar. Niki mumpun jam 7 seprapat. Kula niku jane gadah pengalaman duwe adik kelas dulu pas di Gontor, saya kelas 5, dia kelas 1. Dia memang katanya mbiyen nang pesantrennya diajari sing macam-macam lah jaduk. Dia napa iso ndelok jin, iso hipnotis ngoten-ngoten niku barang. Sampai kemudian wis macam-macam lah. Intinya dia pernah surhat dia itu masuk ke dalam sebuah globe hitam, ya, globe hitam, gelap, kemudian ada suara-suara, siapa kamu, siapa kamu, keluar, keluar. Berkali-kali dia mimpi itu terus, disampaikan ke saya. Ndelalae mbiyen kula duwe Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, karangan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu termasuk tabi'in, imamut tabi'in. Jenengan googling, Ibnu Sirin adalah tafsir Ahlam adalah dan sebagainya. Kadang sesuatu peristiwa yang dalam mimpi itu tidak lantas adegannya 100% sama langsung dalam satu bab enggak. Ada sekian adegan, kemudian kita buka sekian judul. Baru kemudian setelah saya buka, saya baca dan akhirnya saya menyimpulkan, ya selama ini mungkin kamu merasa nyaman dengan apa nggih? Iso ndelok jin, iso hipnotis. Tapi sebenarnya jin itu ketika dilihat itu dia nggak senang. Saya menyimpulkan itu bahwa dia masuk dalam alam hitam itu maksudnya dia masuk dalam alam jin. Suara-suara yang merasa terganggu menyuruh kamu keluar itu adalah ya sebenarnya indikasi ataupun tanda-tanda bahwa kamu hilangkan kemampuan ini. Jangan justru malah menikmati itu. Dia tuh kalau belajar awal-awal nggih. Apalagi kami belajarnya di lantai 2 itu kan ya. Saya kan dulu di kantin, pas di Gontor saya bagian kantin. Nah, lantai 2 itu ya kadang sinau ujuk-ujuk dek iki. Sering ngoten niku. Iki cah iki ngopo batinku kan. Awalnya enggak ngaku, sampai kemudian dia itu al-akh itu maksudnya mas dalam bahasa pondok itu al-akh dia sering lihatin kita ngono kuwi. Jadi jin iki do ndeloki kula lagi ngajari ngoten niku. Padahal jaraknya 3 meter, 2 meter, baru disebutke macam-macamnya ngoten niku. Ya cerita panjang tapi intinya tetap saya sarankan dia tinggalkan kegiatan dan kebiasaan seperti ini. Enggak perlulah kamu itu bisa melihat seperti itu. Enggak perlulah kamu kemudian iso hipnotis. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan dan akhirnya benar. Masalah pelajaran itu ora dongan lah ibaratnya. Angel mlebune, Pak.
kelasnya di bawah terus. Orang nyambungan. Ngapal ke Quran yo angel, mahfudot yo angel, hadis yo angel, wis pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Makanya Bapak Ibu sekalian yo dadi menungso sing normal lah. Tadi menungso sing normal. Kembali ke tadi bahwa rasa takut ada, tapi kemudian rasa beraninya, rasa imannya harus yang lebih tinggi. Sampun nggih? Kita lajengke dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana awzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mal shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al baladana hadza baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang berkah, negara yang Engkau ampuni kesalahan-kesalahannya, negara yang Engkau tunjuki jalan terbaiknya. Ya Allah, berikanlah kami pemerintahan yang baik dan perbaikilah pemerintahan kami. Ya Allah, berikanlah kami rakyat-rakyat yang baik dan perbaikilah rakyat-rakyat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.